Kita masih berbicara mengenai memasuki dimensi kerajaan yang tak tergoncangkan. Katakan amin. Jadi kita ini harus menjadi orang Kristen yang masuk dalam dimensi kerajaan yang tak tergoncangkan. Jangan hanya menjadi orang Kristen biasa, ya. Bahkan saya berani katakan, ya, kalau seprono seprene dadi wong Kristen, ra ono unda-undane rasah dadi wong Kristen. Seprono seprene dadi wong Kristen ra ono unda-undane, isih wae nesunan, cugetan, apa meneh, baperan, rasa di wong Kristen. Tuhan malu dengan kelakuan kita. Kalau kita jadi orang Kristen, kelakuan kita nggak berubah, stop wae dadi wong Kristen. Belajar dulu menjadi seperti Kristus. Paham? Paham nggih? Jadi ayo Bapak Ibu jangan hanya menjadi orang Kristen saja. Seprono sprene dadi wong Kristen ya isih cugetan, nesunan, ngamukan. Ampun Bapak Ibu. Leres mboten? Ampun. Kalau model kekristenan kita seperti itu, gak usah jadi Kristen, gak usah beragama Kristen. Berhenti hari ini dan belajarlah hidup seperti Yesus hidup. Paham? Karena intinya kekristenan itu adalah hidup seperti Kristus hidup. Jadi jangan hanya kita berpakaian agama Kristen saja. Mari kita memiliki sebuah kehidupan seperti Kristus. Mending orang diagomo, tapi kelakuan kita, karakter kita seperti mending resah Kristen-Kristenan, neng kelakuan kita, perkataan kita, pikiran kita, sepak terjang kita seperti Kristus. Apa artine agamane Kristen neng kelakuane ora karo Yesus? Nah, saya menemukan banyak orang Kristen seperti itu. Aku berdoa dalam nama Yesus, Bapak Ibu tidak seperti itu. Amin. Karena kekristenan itu harus masuk dalam dimensi kerajaan. Karena kekristenan itu akan mengguncang dunia ini. Karena kekristenan itu akan berpengaruh atas dunia ini, berkuasa atas dunia ini, menghancurkan kegelapan, menghentikan kuasa neraka. Itulah Kristen. Kristen yang benar seperti itu. Amin. Kristen yang benar itu menghancurkan neraka, tidak malah kompromi dengan neraka. Kalau kita hidup dalam perjinahan, percabulan, sakit hati, kepahitan, itu artinya kita hidup dalam neraka itu. Padahal harusnya gereja tidak boleh seperti itu. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kita harus menghentikan kuasa neraka. Nah, ini loh masa depan gereja. Masa depan Bapak Ibu sebagai orang Kristen itu seperti itu. Amin. Jadi jangan sithik-sithik ngenesu, sithik-sithik tersinggung. Jangan. Bagaimana kita akan menjadi gereja yang berkuasa, menjadi gereja yang berpengaruh, gereja yang menaklukkan, sementara kita sendiri masih ditaklukkan. Mending rasah diagomo Kristen, tapi kelakuan kita seperti Yesus. Pertanyaan saya, apakah Yesus membawa agama Kristen? Tidak. Yesus itu tidak membawa agama Kristen, tapi Yesus itu membawa kerajaan. Amin. Kerajaan apa? Kerajaan surga. Jadi jangan bangga engkau menjadi orang Kristen kalau engkau belum berada dalam kerajaan. Nah, kita akan bahas dimensi kerajaan tak tergoncangkan. Saya garis bawahi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Cirinya orang yang masuk dalam kerajaan tak tergoncangkan itu apa? Bukan Kristen agamawi. Ciri agamawi apa? Menekankan penampilan jasmani. Ya, orang Kristen agamawi ini yang belum masuk dalam dimensi kerajaan ini
hanya menekankan penampilan jasmani, ya, kalung salib, rumahnya kayak salib, ki Natalan, terus dipasang lampu Natal, pohon Natal. Itu hanya menekankan penampilan jasmani. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Jadi menekankan apa? Penampilan. Menekankan apa? Hal yang jasmani. Kata menariknya, dan suka menerima penghormatan di pasar. Kalau Bapak Ibu dan saya masih pengennya dihormati, dihargai, aku ki pengurus gereja lo, aku ki majelis gereja lo, kudu ngajeni aku, Kristenmu agamawi. Kalau Bapak Ibu pelayanan sungguh-sungguh, pelayanan mati-matian, gila-gilaan, orang dianggap terus nesu, Kristenmu agamawi. Karena Kristen agamawi itu suka menerima penghormatan. Nek orang dihormati terus jadi nggak suka, marah, kecewa. Ada nggak yang seperti itu orang Kristen? Mari kita mematikan perasaan pengen dihormati, pengen dihargai. Amin. Selama kita masih memiliki pengen dihargai, pengen dihormati, kita tidak masuk dalam dimensi kerajaan. Yang kedua, ciri Kristen agamawi adalah mengajarkan tapi tidak melakukan. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Guru-guru sekolah minggu, engkau harus menjadi teladan dalam perbuatanmu. Pemain musik, pimpin pujian, worship leader, singer, pemain keyboard, bass, gitar dan sebagainya, engkau harus menjadi teladan dalam perbuatanmu. Amin. Jadi pastikan kita menjadi orang yang bukan sekedar mengajar tapi melakukan. Jangan seperti gajah di langkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Lanjut, yang ketiga, ciri Kristen agamawi adalah munafik dan belum masuk dalam kerajaan surga. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu munafik, karena kamu menutupi pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Orang Kristen agamawi itu bukan saja tidak mengajarkan kebenaran dan tidak melakukannya, tetapi dia menutup pintu kerajaan surga bagi orang lain. Dan dia sendiri belum berada di surga. Surga itu besok apa sekarang? Sekarang. Artinya masuk surga itu apa? Mengalami apa? Damai sejahtera, sukacita, hidup benar. Itu namanya ada dalam surga. Nah, Kristen agamawi itu belum mengalami damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pertanyaan saya, Bapak Ibu selama bertahun-tahun jadi Kristen itu sudah mengalami damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus belum? Kalau sudah, artinya engkau masuk dalam dimensi kerajaan. Kalau belum, artinya engkau hanya agamawi saja. Padahal saya rajin ke gereja loh Pak, tapi buktinya engkau nggak mengalami surga tuh. Amin. Yang berikutnya, ciri Kristen agamawi adalah melakukan satu kebenaran tapi mengabaikan kebenaran yang lain. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selase, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hidup Taurat kamu abaikan. Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Melakukan firman Tuhan itu harus seutuhnya. Amin. Yang berikutnya,
Ciri Kristen agamawi, lahiriahnya baik tetapi batiniahnya jahat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi ahli Taurat dan ahli Farisi ini gambaran Kristen agamawi. Kristen agamawi itu munafik. Tok enu apik neng gereja saben minggu, bajunya bagus, nek nyanyi ya rohani, ya toh. Tapi kita nggak tahu hati orang itu. Itulah perlunya kita terus terang terbuka. Kalau diam-diam, ya ketok enu apik neng jerone kita nggak tahu. Paham? Ini Kristen munafik, ketoke apik, pelayanan dan sebagainya, tapi dalamnya itu penuh rampasan dan kerakusan. Ini Kristen agamawi. Saya berdoa dalam nama Yesus, tidak ada di antara kita yang Kristen munafik. Amin. Matikan itu Kristen munafik, matikan Kristen agamawi. Amin. Mari Bapak Ibu serius dalam kekristenan. Engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga, baik sekarang maupun yang akan datang, kalau kita Kristen munafik. Kita eno apik ning batine ora apik. Amin. Bapak Ibu kalau melihat saya senyum-senyum, saya berharap lahir terus yang batin. Mbak Wisnu, iya Mbak Wisnu, puji Tuhan, haleluya. Barang segala siapa itu namanya munafik. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu semua seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ahli Taurat, orang Farisi, Kristen agamawi itu hanya luarnya bagus, tetapi dalamnya tidak. Tidak ada ketulusan. Amin. Nah, pastikan kita memiliki ketulusan, lahir terus yang batin. Betul enggak? Mari kita ngomong apa adanya sesuai dengan hati kita, tulus. Amin. Jangan munafik, ya. Oh, tapi kan orang kepenak Pak. Rasane gimana Pak? Neng ngomong langsung Pak. Ngomong langsung rawani, ngomong neng jopo wani. Piye to iki? Jadi mari kita belajar menjadi orang yang tulus. Tulus itu apa sih? Tulus. Coba tolong dilihat di KBBI Tulus. Tolong ya. Yang punya HP, tulus itu artinya apa? Nah, orang Kristen agamawi itu enggak tulus. Orang Kristen agamawi itu munafik, lahirnya itu bagus, tapi dalamnya tidak. Sudah ketemu? Tulus? Sungguh dan benar hati, keluar dari hati yang jujur. Kadang kita marah, tapi kita gak tunjukkan marah kita, itu gak tulus. Enggak apa-apa, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Padahal hatinya ini sudah dongkol banget, itu munafik tahu, itu gak tulus tahu. Mending kalau kita marah-marah aja langsung, itu gak tulus. Amin. Mari kita belajar tulus. Tulus itu bersih hati. Apa yang di hatinya itulah yang keluar, gitu maksudnya ya. Apa yang di hatinya itu yang keluar. Nek pancen nggak seneng ngomong aja nggak seneng, gitu loh. Jadi jangan kita ini munafik gitu. Mentalitas budak itu adalah ketika ditunggoni itu dia kerja. Tapi ketika tidak ditunggoni itu dia tidak
itulah mentalitas budak. Itulah yang disebut tidak tulus. Nek eneng wonge guyang-guyu, senyum-senyum, tapi nek wonge ra ono, itu namanya tidak tulus. Nggih, nggih. Tapi ketika ndorone enggak ada, dia enggak melakukannya. Ini enggak tulus. Mari kita belajar tulus. Amin. Mari kita belajar apa yang di hati ini omongkan. Jangan ngomong di belakang. Dan ngomong yang ngarepe rawani ya Pak. Sungkan ya Pak. Lah terus nek ngomong yang mburi kok ra sungkan. Itu lebih menyakitkan tahu. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang agamawi. Jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Enggak tulus. Jadi hatinya itu ya mulutnya itu gitu. Jangan sampai hatinya tempe, mulutnya nah itu. Hati kita itu dengan perkataan kita. Mari kita menjadi orang yang batin kita baik, luar kita juga baik. Dilabur putih, ketokno apik. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ya, kita ini neng gereja rajin, neng gereja saben minggu neng gereja rajin, neng hatinya itu penuh dengan luka, kepahitan, kebencian, apalagi nesunan, bohong, ora jujur, ngapusi, wis kabeh sak komplit-komplite dipek dhewe. Artinya apa? Ini. Nah, untuk orang Kristen model seperti ini, menurut saya nggak usah jadi Kristen deh. Nggak usah jadi Kristen. Memalukan Tuhan. Nah, wis seprono seprene wis suwe dadi wong Kristen, ora ono undak-undakane. Bisa cugetan, ngamukan, nesunan. Sampai kapan coba? Halo. Hai gitu dong. Halo. Ah gitu. Coba sampai kapan kita jadi orang Kristen seperti itu? Menurut saya tidak usah beragama Kristen, tetapi hidup kita seperti Yesus hidup. Itu yang penting. Ya. Berikutnya, Kristen agamawi itu adalah merasa paling. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ahli Taurat dan Farisi ini merasa paling benar, paling suci. Orang Kristen yang agamawi ini merasa rajin ke gereja, merasa rohani. Aku paling rohani, paling rajin ke gereja, paling setia persepuluhan, paling setia dalam kegiatan. Kalau kita merasa paling, itu juga keliru. Amin. Jadi jangan merasa paling hebat, karena kita ini masih dalam proses. Ketika sedang dalam proses dan kita merasa paling, oh itu akan mendekati kejatuhan. Ya, tinggi hati mendahului kehancuran, rendah hati mendahului kehormatan. Nah, jadi jangan merasa paling pinter, paling hebat, paling diberkati, paling semuanya gitu. Amin. Jadi mari Bapak Ibu jangan terjebak dalam Kristen agamawi. Berikutnya, ciri Kristen agamawi, khotbahnya tidak berkuasa. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang dimaksudkan
ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Ia di situ siapa? Yesus. Tahu ya? Jadi Yesus itu mengajarnya penuh kuasa. Yesus itu mengajarnya, khotbahnya itu penuh otoritas. Kalau sudah tingkat pendeta, khotbahnya tidak berkuasa, itu pendeta agamawi. Kalau sudah tingkat pendeta dan khotbahnya itu tidak berbobot, tidak berkuasa, tidak mengubahkan, maka dia pendeta yang munafik. Tingkatnya sudah pendeta, tapi ketika khotbah tidak ada kuasanya. Artinya pendeta itu hanya menjadikan pelayanan sebagai profesi. Nah, bagaimana umat Tuhan kalau pemimpinnya khotbahnya tidak berkuasa? Nah ini nih jadi masalah ini. Jadi karena pemimpinnya agamawi, pemimpinnya munafik, ya semuanya munafik. Tapi yang dikhotbahkan firman Tuhan, Pak. Ya kalau yang dikhotbahkan firman Tuhan, yang diceritakan firman Tuhan, kita ambil orang jalanan lagi lewat, tolong kesini bacakan firman Tuhan juga bisa. Sakit mboten? Itu orang lewat ngeng, berhenti mas, tolong bacakan firman Tuhan di sini. Bisa enggak? Bisa toh? Tapi ada kuasanya enggak? Itu bedanya. Jadi, tetapi dia khotbahkan firman Tuhan ya Pak. Bukan masalah firman Tuhan, ada dinamika roh yang bekerja dalam diri hamba Tuhan itu apa tidak, itu yang penting. Kalau cuman baca ayat, kita ambil orang di luar, mas tolong kesini mas, bacakan ayat ini mas, tak kasih 50.000, bisa. Mereka jalan lagi ke Indrayanti, bisa toh? Mereka bukan orang Kristen, bisa saja. Nah maksud saya, sudah tingkat kepada pendeta ini pun masih bisa agamawi. Tingkat pendeta ini pun masih bisa munafik. Karena apa? Karena khotbahnya tidak berkuasa, khotbahnya tidak ada wibawanya, bahkan dia jarkoni, iso ngajar ora bisa ngelakoni, gajah di belangkoni, so khotbah langsung ngelakoni. Ciri Kristen agamawi, firman untuk menghakimi. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Tahu latar belakang cerita ini? Apa? Ya, ini ada perempuan yang kedapatan berzina. Akhirnya diarak sama ahli Taurat dan Farisi. Si perempuan berzina ini diperhadapkan kepada Yesus. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Artinya apa? Ternyata tua di gereja bukan jaminan dewasa. Aku neng gereja rajin, itu ndak ukuran engkau dewasa. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus sendiri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Dia sudah ambil batu. Apa kata Yesus? Oke, kalau begitu orang yang pertama yang tidak berdosa lempari dia. Taruh batunya, jeplok dia pergi yang paling tua. Diikuti yang muda, diikuti yang lain lagi. Di sini ada keterangannya, jangan-jangan ini justru gerombolan ini lah yang melakukan perzinahan kepada perempuan ini. Apa maknanya ini? Maknanya adalah orang-orang ini memakai firman Tuhan untuk menghakimi, menilai, menyalahkan, menyudutkan orang lain, sementara dia sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Amin. Jadi
Orang Kristen seperti ini, dia cari ayat untuk nyerang kancane, untuk membela diri. Itu menunjukkan bahwa dia Kristen munafik, Kristen agamawi, tidak dewasa. Orang Kristen yang dewasa itu memakai firman bukan untuk menyerang, tapi memakai firman untuk mengubah hidupnya. Orang Kristen yang dewasa itu memakai firman bukan untuk menyerang, tapi memakai firman untuk mengubah hidupnya. Hidupnya berubah karena firman, hidupnya berubah karena mendengar firman, merenungkan firman, bukan dipakai untuk menyerang orang lain. Itulah orang Kristen yang dewasa, bukan Kristen agamawi. Nah, yang saya mau katakan kepada kita semua adalah, mari kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai tolok ukur untuk mengubah hidup kita, bukan untuk menyerang orang lain.